Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah kesulitan, pasti ada jalan terang. Hari ini saya akan menceritakan kisah yang penuh hikmah tentang seorang jamaah haji yang tiba-tiba mengalami kejadian aneh saat tawaf di Masjidil Haram. Perutnya mendadak membesar secara misterius, dan tubuhnya melemah tanpa sebab yang jelas. Apakah ini sekadar kebetulan? Atau ada dosa besar yang menghantuinya? Kenapa hal ini bisa terjadi? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Langit Jakarta terlihat mendung ketika rombongan calon haji bersiap menuju Tanah Suci. Pak Karim, seorang pria berusia 55 tahun, duduk di kursi bandara dengan wajah yang sulit ditebak. Dari luar, ia terlihat seperti jamaah biasa, tenang, sopan, dan santun. Namun, di dalam hatinya ada sesuatu yang terus menghantuinya. Sesuatu yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Ketika petugas mengumumkan keberangkatan, ia menarik napas panjang. Akhirnya, aku akan ke Baitullah, gumamnya pelan. Tapi, mengapa hatinya masih terasa berat? Di dalam pesawat, Pak Karim memejamkan mata, mencoba tidur. Namun, suara-suara dari masa lalu mulai berbisik di kepalanya. Kau pikir bisa lari dari semua ini? Suara itu terdengar menggema di pikirannya. Ia teringat masa mudanya, saat ia masih seorang pengusaha sukses. Harta melimpah, rumah besar, dan kehidupan mewah adalah bagian dari hari-harinya. Namun, ada satu peristiwa yang selalu berusaha ia lupakan. Peristiwa yang terjadi 20 tahun lalu, sebuah kesalahan besar yang kini membayangi langkahnya ke Mekah. Dulu, Pak Karim memiliki seorang sahabat bernama Rahmat, seorang pria sederhana yang bekerja dengannya. Suatu hari, mereka terlibat dalam bisnis properti, di mana Rahmat menginvestasikan semua tabungannya. Namun, ketika bisnis mulai merugi, Pak Karim memilih jalan pintas yang keji. Ia memalsukan dokumen dan mengalihkan semua aset ke namanya sendiri. Rahmat jatuh miskin dalam semalam, kehilangan segalanya. Maaf, Rahmat, ini hanya bisnis, kata Pak Karim saat itu, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Tak lama setelah itu, Rahmat meninggal dalam kesedihan, meninggalkan istri dan anak-anaknya dalam kemiskinan. Setelah tiba di Mekah, Pak Karim langsung bersiap untuk menunaikan ibadah. Ia berjalan ke Masjidil Haram, menyusuri kerumunan jamaah yang berbondong-bondong menuju Ka'bah. Hatinya bergemuruh saat melihat Baitullah berdiri megah di hadapannya. Ya Allah, terimalah ibadahku, bisiknya dalam hati. Ia mulai bertawaf, berjalan mengelilingi Ka'bah bersama ribuan jemaah lainnya. Namun, di putaran ketiga, sesuatu yang aneh terjadi. Perutnya tiba-tiba terasa sangat berat, seolah ada sesuatu yang membesar dari dalam tubuhnya. Pak Karim berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Apa ini? Perutku terasa sesak, katanya sambil memegang bagian perutnya yang mulai membengkak. Keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Tubuhnya melemah. Para jemaah di sekelilingnya mulai memperhatikan, beberapa bahkan tanpa khawatir. Seorang pria di sebelahnya bertanya, "Pak, Anda baik-baik saja?" Pak Karim mencoba menjawab, tetapi napasnya terasa berat. Lalu, sebelum ia bisa mengatakan apapun, tubuhnya ambruk ke lantai marmer yang dingin. Suasana Masjidil Haram mendadak riuh saat beberapa jemaah bergegas membantu Pak Karim. "Astagfirullah, ada yang pingsan!" teriak seseorang. Seorang petugas keamanan segera datang dan memanggil tim medis. Beberapa menit kemudian, Pak Karim dibawa ke ruang medis. Wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. Dokter segera melakukan pemeriksaan, tetapi hasilnya mengejutkan. Tidak ada tanda-tanda penyakit serius. Tapi kenapa perutnya membesar seperti ini? Dokter itu bergumam. Perasaan aneh mulai menyelimuti ruangan. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara medis. Di tengah kesadarannya yang samar,
Pak Karim mulai melihat bayangan seseorang. Sosok itu mendekat. Wajahnya samar tetapi terasa familiar. "Kau masih ingat aku, Karim?" Suara itu terdengar jelas. Meski Pak Karim tahu ini tak mungkin nyata. Itu adalah Rahmat. Wajahnya dipenuhi luka. Sorot matanya tajam menusuk hati Pak Karim. "Sudah waktunya. Karim, kau harus mengakui semuanya," kata sosok itu sebelum menghilang dalam cahaya putih yang menyilaukan. Pak Karim terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya masih lemas. "Allahu Akbar. Apa yang sedang terjadi padaku?" gumamnya dengan ketakutan. Pak Karim masih terbaring di ruang medis. Tatapannya kosong menatap langit-langit. Bayangan Rahmat masih terngiang di pikirannya, membuat jantungnya berdegup kencang. "Apa itu tadi? Apakah aku hanya berhalusinasi?" pikirnya, tetapi tubuhnya masih terasa gemetar. Dokter kembali memeriksa kondisinya, tetapi hasilnya tetap sama. "Secara medis, Anda sehat. Tidak ada penyakit yang menyebabkan perut Anda membesar seperti ini," ujar dokter dengan ekspresi bingung. Pak Karim menelan ludah, merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ia mencoba duduk, tetapi perutnya terasa semakin berat, seakan ada beban yang menariknya ke bawah. "Allah, apakah ini hukuman MU?" bisiknya dalam hati. Matanya mulai basah oleh air mata. Malam itu, Pak Karim tidak bisa tidur. Tubuhnya terasa lemas dan pikirannya kacau. Bayangan masa lalu terus bermunculan dalam kepalanya, seakan ingin mengingatkannya pada sesuatu yang belum selesai. Tiba-tiba, terdengar suara samar di telinganya. Suara yang sudah lama tidak ia dengar. "Karim, kau pikir bisa pergi begitu saja tanpa menanggung akibatnya?" Suara itu terdengar jelas. Pak Karim terlonjak kaget. Matanya melotot, mencari sumber suara. Ruangan itu kosong. Hanya ada dirinya sendiri. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri, tetapi suara itu kembali terdengar. "Kau masih punya kesempatan sebelum terlambat." Suara itu semakin lemah sebelum akhirnya menghilang. Pak Karim menggigil, tangannya gemetar. Hatinya dipenuhi rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Rahmat, apakah ini pertanda bahwa aku harus menebus kesalahanku?" pikirnya dengan napas tersengal. Keesokan harinya, Pak Karim memaksakan diri untuk bangun dan bersiap kembali ke Masjidil Haram. Meskipun tubuhnya masih terasa berat, ada sesuatu yang mendorongnya untuk kembali ke Ka'bah. Ia berjalan perlahan. Setiap langkah terasa seperti ujian yang harus ia lewati. Saat melihat Ka'bah dari kejauhan, dadanya terasa sesak. Air mata menggenang di pelupuk matanya. "Ya Allah, jika ini adalah teguran MU, tunjukkan aku jalan yang benar," ucapnya dalam hati. Ia kembali bertawaf. Langkahnya lebih lambat. Pikirannya dipenuhi penyesalan. Di putaran ketiga, perutnya kembali terasa sakit. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Ia tersungkur ke lantai. Tangannya mencengkeram dada. Matanya berkaca-kaca menahan sakit. Para jemaah kembali panik. Suara-suara mulai terdengar di sekelilingnya. "Tolong! Ada yang pingsan!" seseorang berteriak. Tetapi Pak Karim tak lagi mendengar apapun. Pak Karim berusaha membuka matanya, tetapi pandangannya mulai kabur. Suara orang-orang di sekelilingnya terdengar semakin jauh, seperti gema yang berulang-ulang. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Suara adzan dari Masjidil Haram menggema di telinganya, tetapi tubuhnya semakin lemas. Dalam kesadaran yang samar, ia melihat kembali bayangan Rahmat, berdiri di antara cahaya putih yang menyilaukan. "Kau masih punya kesempatan, Karim, tapi waktumu tak banyak." Suara itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Pak Karim ingin berbicara, ingin meminta maaf, tetapi tenggorokannya terasa terkunci. Ia mencoba mengangkat tangannya untuk berdoa, tetapi tubuhnya terasa kaku. "Ya Allah, aku belum siap." Air matanya mengalir, bercampur dengan keringat dingin yang membasahi wajahnya. Sesaat kemudian, semuanya gelap. Ia tak lagi merasakan apapun. Suara gemuruh samar mulai terdengar di telinga Pak Karim. Perlahan, kesadarannya mulai kembali. Matanya terbuka, menatap langit-langit putih ruang medis. Seorang dokter berdiri di sampingnya,
menatapnya dengan ekspresi serius. "Pak, Anda akhirnya sadar. Bagaimana perasaan Anda?" tanya dokter itu dengan nada tenang. Pak Karim menelan ludah, tenggorokannya terasa kering, tetapi ia masih bisa berbicara. Aku masih hidup." Suaranya terdengar lemah, tetapi hatinya dipenuhi kegelisahan. Seorang petugas haji yang ikut menjaganya tersenyum lega. "Alhamdulillah, Pak. Anda sempat tidak sadarkan diri cukup lama. Tapi dokter bilang kondisi Anda baik-baik saja." Pak Karim mengangguk pelan, tetapi pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Apakah ini peringatan dari MU? Ya Allah! Batinnya mulai menggema dengan rasa penyesalan yang semakin kuat. Malam itu, Pak Karim tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali melihat bayangan Rahmat dalam pikirannya. "Kau pikir bisa menutupinya selamanya?" Suara itu kembali terdengar di benaknya. Pak Karim duduk di ranjang, napasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi dahinya. "Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus memperbaiki semuanya," bisiknya. Tangannya menggenggam kain ihramnya erat-erat. Ia teringat sesuatu. Istri dan anak-anak Rahmat. Selama ini, ia tak pernah mencoba mencari mereka setelah peristiwa tragis itu. Mereka pasti masih ada. Aku harus menemui mereka. Tekadnya mulai bulat, meskipun ketakutan masih menghantui hatinya. Tapi di dalam lubuk hati terdalam, ia tahu bahwa waktu tak akan menunggunya lebih lama lagi. Pagi harinya, setelah sholat subuh, Pak Karim duduk di pelataran Masjidil Haram. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi pikirannya terasa lebih tenang dibanding sebelumnya. Ia mengeluarkan ponselnya, mencari-cari kontak lama yang bisa membantunya menemukan keluarga Rahmat. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengetik pesan singkat kepada seorang teman lama di kampungnya. "Assalamualaikum. Maaf mengganggu. Apakah kau tahu di mana keluarga Rahmat sekarang?" Butuh beberapa menit sebelum balasan datang. "Waalaikumsalam, Karim. Istrinya masih ada. Mereka tinggal di desa kecil dekat kota lama. Kenapa kau tiba-tiba menanyakannya?" Pak Karim menatap layar ponselnya lama, seakan ragu untuk menjawab. Tapi ia tahu, ini adalah langkah pertama yang harus ia ambil. Setelah kembali ke hotel, Pak Karim duduk termenung di tepi ranjangnya. Hatinya masih penuh dengan kegelisahan, tetapi ada dorongan kuat yang membuatnya ingin segera pulang. "Aku harus menemui mereka. Aku harus meminta maaf sebelum ajal menjemputku," bisiknya dalam hati. Ia menghubungi agen haji untuk memastikan kepulangannya bisa lebih cepat dari jadwal semula. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan panggilan, perutnya kembali terasa sakit. Kali ini lebih hebat. Seperti ada sesuatu yang meremas dari dalam tubuhnya. "Astagfirullah," desisnya. Tubuhnya kembali melemah, dan ia tersungkur ke lantai. Dadanya terasa sesak, keringatnya bercucuran, tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ia merasa seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia pendam terlalu lama. Para petugas hotel segera membantu Pak Karim ke ranjangnya. Beberapa jamaah lain yang melihat kejadian itu ikut membantunya duduk tegak. "Pak Karim, apa yang terjadi? Anda terlihat sangat pucat," tanya seorang rekannya yang juga ikut rombongan. Pak Karim hanya bisa menggeleng lemah, sementara tubuhnya masih terasa berat. Ia merasakan dorongan kuat dalam hatinya, seolah Allah sedang mengujinya di tempat paling suci di dunia ini. Mungkin ini cara MU untuk mengingatkanku. Ya Allah, aku menerima hukuman ini, pikirnya dalam hati. Air matanya mengalir. Namun, di balik rasa sakit yang mendera, ada ketenangan yang mulai menyelimuti hatinya. Ia sadar, hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua ini, menebus kesalahannya sebelum ajal menjemputnya. Malam itu, Pak Karim kembali duduk di kamar hotelnya, menatap ponselnya dalam diam. Tangannya kembali mengetik pesan kepada teman lamanya. Kali ini tanpa keraguan. "Aku ingin menemui mereka. Bisa kau bantu aku menemukan alamat pastinya?" Tidak butuh waktu lama sebelum balasan datang. "Tentu, Karim. Aku akan mengirimkan alamatnya besok pagi." Pak Karim menarik napas panjang. Ada kelegaan yang samar di hatinya.
Meskipun ia masih takut dengan apa yang akan terjadi, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan ketenangan. Ia mengangkat kedua tangannya, berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Setelah sekian lama merasa gelisah, Pak Karim akhirnya bisa tidur dengan lebih tenang. Namun, dalam tidurnya, ia kembali bermimpi. Ia berdiri di depan sebuah rumah tua, pintunya terbuka, dan di dalamnya ada seorang wanita yang duduk termenung. Wanita itu tampak lebih tua, tetapi ada sesuatu yang familiar di wajahnya. Itu, istrinya Rahmat, pikir Pak Karim dalam mimpinya. Saat ia hendak mendekat, wanita itu menoleh, menatapnya dengan mata yang penuh luka. Mengapa baru sekarang? Suara wanita itu terdengar lirih, penuh kesedihan. Pak Karim terbangun dengan napas terengah-engah. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah peringatan terakhir, sebuah isyarat bahwa waktunya sudah hampir habis. Keesokan harinya, Pak Karim menerima pesan yang berisi alamat keluarga Rahmat. Ia menatap layar ponselnya lama. Hatinya diliputi rasa bersalah yang semakin besar. Apakah mereka masih mengingatku? Pikirnya sambil menarik napas dalam. Sisa waktu di Mekah semakin sedikit, tetapi hatinya mendesak untuk segera kembali ke Indonesia. Ia menemui pembimbing haji, meminta izin untuk pulang lebih cepat dari jadwal. Ada sesuatu yang harus kuselesaikan sebelum terlambat, ujarnya dengan suara bergetar. Pembimbing haji hanya menatapnya sesaat, lalu mengangguk penuh pengertian. Semoga Allah memudahkan jalanmu, Pak Karim, katanya sambil menepuk bahu Karim dengan lembut. Pak Karim mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca, tetapi kali ini hatinya sudah bulat. Ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan beban yang menghantuinya selama bertahun-tahun. Pesawat yang membawa Pak Karim dari Mekah akhirnya mendarat di Jakarta. Udara panas ibu kota menyambutnya, tetapi hatinya tetap berat, seolah ada ribuan batu yang masih menghimpit dadanya. Ia tidak pulang ke rumahnya terlebih dahulu, sebaliknya, ia langsung menuju kota kecil tempat keluarga Rahmat tinggal. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus dipenuhi dengan bayangan masa lalu. Setiap senyum Rahmat, setiap percakapan mereka, hingga momen terakhir sebelum ia mengkhianati sahabatnya. Apakah mereka akan menerimaku? Tanyanya dalam hati, meski ia tahu jawabannya belum tentu seperti yang ia harapkan. Mobil yang ditumpanginya berhenti di depan sebuah rumah tua yang sederhana. Rumah itu tampak lusuh, tetapi masih berdiri kokoh, seakan menyimpan kenangan yang tak bisa dihapus waktu. Tangannya gemetar saat ia mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan, dan seorang wanita tua dengan mata yang lelah muncul dari baliknya. Pak Karim menatap wanita itu, hatinya langsung bergetar. Wajah itu sudah menua, tetapi ia masih bisa mengenali siapa wanita itu. Bu Siti, ucapnya dengan suara lirih. Wanita itu mengerutkan kening, menatapnya lama, seolah mencoba mengingat siapa pria di hadapannya. Namun, dalam beberapa detik, ekspresinya berubah. Karim? Suaranya penuh dengan ketidakpercayaan, tetapi juga kemarahan yang terpendam. Pak Karim menundukkan kepala, tidak sanggup menatap mata penuh luka itu. Maafkan aku, Bu. Aku tahu aku tidak pantas berdiri di sini, katanya dengan suara serak. Wajah Bu Siti menegang, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Setelah semua yang kau lakukan, kau masih punya keberanian untuk datang ke sini. Suaranya terdengar bergetar, tetapi penuh amarah. Pak Karim hanya bisa diam, hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Namun, ia tahu, ini adalah harga yang harus ia bayar untuk semua kesalahannya. Bu Siti menatap Pak Karim dengan mata berkaca-kaca, tetapi kemarahan masih jelas terpancar. Kau mengambil segalanya dari kami, Karim. Kau membuat suamiku mati dalam kesedihan. Suaranya bergetar, tetapi penuh kepedihan. Pak Karim merasakan dadanya semakin sesak. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu, Bu. Aku telah melakukan dosa besar. Aku telah mengkhianati sahabatku sendiri. Dan sekarang kau ingin apa? Mengharap maaf? Setelah bertahun-tahun kami hidup dalam penderitaan,
Matanya Bu Siti tajam. Pak Karim menelan ludah, tubuhnya gemetar. Tetapi ia tidak bisa lari lagi. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, Bu. Tapi aku ingin menebus semuanya. Jika masih ada cara. Bu Siti terdiam, matanya berkaca-kaca. Tetapi hatinya masih dipenuhi luka yang terlalu dalam. Anak-anakku tidak pernah mengenal ayah mereka. Karim, kau tahu bagaimana rasanya? Ucapnya lirih. Pak Karim menutup matanya sesaat. Sebelum akhirnya berlutut di depan Bu Siti. Aku mohon, berilah aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Suasana di dalam rumah terasa begitu mencekam. Dua orang anak laki-laki muncul dari dalam rumah, menatap Pak Karim dengan tatapan penuh kebingungan. Siapa dia, Ibu? Tanya salah satu dari mereka. Suaranya penuh rasa ingin tahu. Bu Siti tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju pada Pak Karim yang berlutut di hadapannya. Pak Karim mendongak, menatap kedua anak laki-laki itu. Mereka sudah dewasa, dan di wajah mereka ia bisa melihat bayangan rahmat. Aku adalah sahabat ayah kalian. Suaranya hampir tak terdengar. Salah satu anak laki-laki itu menyipitkan mata, lalu menoleh pada ibunya. Apakah ini pria yang ayah pernah ceritakan sebelum beliau meninggal? Suaranya terdengar tajam. Bu Siti hanya mengangguk. Matanya masih merah karena menahan tangis. Seketika itu juga, salah satu anak laki-laki Rahmat mengepalkan tangan. Wajahnya penuh kemarahan. Jadi ini kau, orang yang menghancurkan keluarga kami. Teriaknya sambil melangkah maju. Tetapi Bu Siti segera menahan tangannya. Jangan, ini bukan jalan yang benar. Suara Bu Siti bergetar, tetapi tegas. Pak Karim tetap berlutut, menerima setiap kemarahan yang mereka luapkan. Pak Karim mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Aku tidak meminta kalian memaafkanku. Aku hanya ingin menebus kesalahanku. Suaranya terdengar lirih. Bu Siti terdiam lama, memandang lelaki di hadapannya dengan mata penuh luka. Tidak ada yang bisa mengembalikan suamiku. Tidak ada yang bisa menghapus penderitaan anak-anakku. Suaranya penuh kepedihan. Pak Karim mengangguk pelan. Hatinya mencengkram rasa bersalah yang begitu dalam. Aku tahu. Karena itu, izinkan aku membantu kalian. Izinkan aku menebus dosaku meskipun aku tahu itu tidak cukup. Rumah itu menjadi sunyi. Hanya suara isakan lirih yang terdengar. Kedua anak Rahmat masih menatap Pak Karim dengan tatapan yang sulit ditebak. Maaf tidak bisa dibeli, kata salah satu dari mereka dengan suara dingin. Pak Karim mengangguk lagi. Aku tidak akan pernah berhenti berusaha menebusnya. Bu Siti menarik napas panjang, lalu menatap anak-anaknya. Kita tidak bisa menggenggam kebencian selamanya, katanya pelan. Malam itu, Pak Karim duduk di beranda rumah Bu Siti. Ia tidak diusir, tetapi ia juga belum dimaafkan sepenuhnya. Namun, untuk pertama kalinya, hatinya terasa lebih ringan. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tetapi setidaknya ia telah mengambil langkah pertama. Allah, berilah aku kesempatan untuk terus menebus segalanya. Doanya dalam hati. Malam itu, Pak Karim duduk sendirian di beranda rumah Bu Siti. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi hatinya terasa lebih hangat dibanding sebelumnya. Ia tahu, meskipun belum sepenuhnya dimaafkan, setidaknya ia telah mengambil langkah pertama menuju penebusan. Apakah Allah akan menerima taubatku? Bisiknya dalam hati. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari dalam rumah. Anak sulung Rahmat, yang sejak tadi diam dan penuh kemarahan, kini berdiri di ambang pintu. Aku masih belum bisa memaafkanmu, tapi aku ingin tahu, apa yang sebenarnya membuatmu kembali. Suaranya terdengar datar, tetapi penuh makna. Pak Karim menatapnya. Matanya yang lelah memancarkan penyesalan yang dalam. Karena aku tahu, aku tidak bisa pergi dari dunia ini sebelum menebus kesalahan yang telah kulakukan. Jawabnya dengan suara serak. Anak Rahmat terdiam. Tatapannya melunak sedikit. Aku tidak tahu apakah ayah akan memaafkanmu jika dia masih hidup. Tapi kau datang ke sini, dan itu sudah cukup membuat kami berpikir. Katanya sebelum kembali masuk ke dalam rumah. Pak Karim menutup matanya.
Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dekat dengan ampunan Allah. Keesokan paginya, Pak Karim bersiap untuk pergi. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, tetapi ia ingin memberi waktu kepada keluarga Rahmat untuk memutuskan sendiri. Saat hendak meninggalkan rumah, Bu Siti keluar dan menghampirinya. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku sudah memaafkanmu, Karim, tapi aku juga tidak ingin membenci selamanya, katanya dengan suara lembut. Pak Karim menundukkan kepala. Tangannya bergetar menahan emosi. Terima kasih, Bu. Itu sudah lebih dari cukup untukku. Suaranya hampir tidak terdengar. Sebelum ia melangkah pergi, anak bungsu Rahmat berlari dan memberikan sesuatu kepadanya. Sebuah foto lama. Foto Rahmat dan Pak Karim saat masih muda, tersenyum bersama. Pak Karim menggenggam foto itu erat. Matanya kembali basah oleh air mata. Allah telah memberiku kesempatan kedua, dan aku tidak akan menyia-nyiakannya, ucapnya dalam hati. Dengan langkah yang lebih ringan, ia meninggalkan rumah itu, membawa beban yang sedikit lebih ringan di hatinya. Pak Karim duduk di dalam mobil yang membawanya kembali ke kota. Matanya masih menatap foto lama Rahmat, sahabat yang telah ia hianati bertahun-tahun lalu. Waktu tidak bisa diputar kembali, tetapi setidaknya ia telah mengambil langkah yang benar. Ia menyadari bahwa pengampunan bukanlah sesuatu yang bisa diminta begitu saja, tetapi harus diperjuangkan. Hatinya terasa lebih ringan, tetapi juga penuh dengan tekad baru. Aku tidak akan berhenti di sini, gumamnya sambil mengepalkan tangannya. Ia berjanji bahwa sisa hidupnya akan digunakan untuk menebus kesalahan, bukan hanya kepada keluarga Rahmat, tetapi kepada siapapun yang membutuhkan. Ia menatap keluar jendela mobil. Mentari pagi menyinari wajahnya dengan hangat. Entah kenapa, hari ini ia merasa berbeda, lebih tenang, lebih damai. Allah, bimbing aku menuju jalan yang benar, bisiknya dalam hati. Setibanya di rumah, Pak Karim disambut oleh keluarganya dengan wajah penuh kekhawatiran. Ayah, kenapa pulang lebih cepat? Apa yang terjadi? Tanya anak sulungnya dengan cemas. Pak Karim hanya tersenyum lemah, lalu menggenggam tangan anaknya erat. Ayah harus menyelesaikan sesuatu yang sudah terlalu lama ayah tinggalkan, jawabnya singkat. Istrinya yang sudah lama mengenalnya hanya diam, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang berubah. Seakan ia bisa melihat bahwa suaminya kini bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku masih punya waktu untuk memperbaiki masa depan, ucapnya lirih. Namun, ia tidak menyangka bahwa ujian sebenarnya baru saja dimulai. Saat ia membuka laporan keuangan bisnisnya, ada kabar buruk yang menunggunya. Perusahaannya berada di ambang kebangkrutan. Dulu, harta adalah segalanya bagi Pak Karim, tetapi kali ini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi takut kehilangan semua yang ia miliki. Jika ini cara Allah mengujiku, aku akan menerimanya, katanya dalam hati dengan pasrah. Ia memanggil para pegawainya, menjelaskan situasi perusahaan yang semakin sulit. Jika ada di antara kalian yang ingin pergi, aku tidak akan menahan, katanya dengan suara tegas tetapi lembut. Namun, tidak ada satupun pegawai yang pergi. Kami akan tetap bersama Pak Karim, karena kami percaya dengan perubahan yang sedang Bapak jalani, ujar salah satu karyawan seniornya. Pak Karim terdiam, hatinya tersentuh oleh kesetiaan mereka. Dulu, ia mengira bahwa kesetiaan hanya bisa dibeli dengan uang, tetapi sekarang ia sadar bahwa itu datang dari kepercayaan dan ketulusan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bersyukur atas apa yang ia miliki, bukan hanya harta, tetapi juga orang-orang yang masih percaya padanya. Dengan sisa uang yang ia miliki, Pak Karim mulai berusaha menebus kesalahan masa lalunya. Ia kembali menghubungi Bu Siti, kali ini bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk memberikan sesuatu yang seharusnya sudah menjadi hak mereka sejak dulu. Aku tidak bisa mengembalikan Rahmat, tapi setidaknya aku bisa memastikan keluarganya tidak lagi menderita, katanya sambil menandatangani surat kepemilikan tanah dan rumah untuk keluarga Rahmat. Bu Siti menerima surat itu dengan tangan gemetar, matanya berkaca-kaca. Aku tidak butuh hartamu, Karim.
Aku hanya ingin melihat bahwa kau benar-benar menyesali perbuatanmu. Ucapnya dengan suara pelan tetapi penuh makna. Pak Karim menunduk. Air matanya jatuh ke atas dokumen yang baru saja ia tanda tangani. Aku menyesal, Bu. Dan aku akan terus menebus kesalahanku dengan apapun yang kumiliki. Bu Siti akhirnya mengangguk pelan. Matanya yang penuh luka kini mulai melunak. Semoga Allah menerima taubatmu, Karim, katanya sebelum beranjak pergi. Pak Karim semakin mendekatkan diri kepada Allah, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di masjid, beribadah dengan penuh ketulusan. Setiap sujudnya terasa lebih dalam, lebih berarti. Allah, jika Engkau masih memberiku waktu, izinkan aku menjalani hidupku dengan lebih baik. Doanya dalam setiap rakaat. Ujian masih terus datang, tetapi kali ini ia tidak lagi menghadapinya sendirian. Istrinya, yang dulu sering merasa diabaikan, kini melihat perubahan besar dalam diri suaminya. Aku selalu berdoa agar kau berubah. Dan akhirnya, Allah mengabulkan doaku, katanya suatu malam sambil menggenggam tangan Pak Karim erat. Pak Karim tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Dan aku bersyukur karena kau tetap berada di sisiku selama ini, jawabnya dengan penuh ketulusan. Hidupnya kini memang tidak lagi bergelimang harta seperti dulu, tetapi hatinya terasa jauh lebih kaya. Suatu malam, Pak Karim bermimpi kembali. Kali ini, ia melihat Rahmat berdiri di tepi sungai, tempat terakhir kali mereka bertemu sebelum tragedi itu terjadi. Rahmat tersenyum, tidak lagi dengan tatapan penuh luka seperti sebelumnya. Kau telah menemukan jalanmu, Karim. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, katanya dengan suara yang lembut. Pak Karim terisak dalam tidurnya, tetapi hatinya terasa begitu damai. Saat ia terbangun, air mata masih mengalir di pipinya. Ia menyadari bahwa selama ini, yang paling sulit bukanlah meminta maaf kepada orang lain, tetapi memaafkan dirinya sendiri. Beberapa tahun berlalu, dan hidup Pak Karim kini jauh lebih sederhana. Perusahaannya tidak lagi sebesar dulu, tetapi ia tidak lagi peduli dengan jumlah uang di rekeningnya. Ia lebih sering berbagi dengan mereka yang membutuhkan, memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Setiap kali ia membantu seseorang, ia merasa seperti sedang menebus satu kesalahan lagi dari masa lalunya. Dulu aku sibuk menumpuk harta, sekarang aku ingin menumpuk amal, katanya kepada seorang sahabat barunya di masjid. Hidupnya mungkin tidak mewah, tetapi hatinya penuh dengan ketenangan. Dan itu jauh lebih berharga dibandingkan segalanya. Suatu sore, Pak Karim duduk di teras rumahnya, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Ia menarik napas dalam-dalam, menikmati udara segar yang memenuhi paru-parunya. Dalam hidupnya, ia pernah tersesat jauh, tetapi Allah masih memberinya kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita mempertanggungjawabkannya, gumamnya. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan kedamaian menyelimuti hatinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Karena kini, ia tahu bahwa Allah Maha Pengampun bagi mereka yang benar-benar bertaubat. Pak Karim kini memahami bahwa perjalanan hidupnya bukan sekadar tentang menebus kesalahan. Lebih dari itu, ia harus menjadikan hidupnya sebagai ladang kebaikan yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Setiap kali ia melihat orang yang membutuhkan, hatinya langsung tergerak untuk membantu. Dulu, aku mengira harta bisa memberikan kebahagiaan. Tapi sekarang aku tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa memberi. Ucapnya suatu hari kepada seorang pemuda di masjid. Pemuda itu mengangguk, lalu berkata, "Pak Karim, saya ingin belajar dari pengalaman Bapak. Bagaimana cara bertaubat yang benar?" Pak Karim terdiam sesaat, lalu tersenyum. "Mulailah dengan mengakui kesalahanmu, lalu perbaiki, dan jangan ulangi lagi," jawabnya dengan penuh kebijaksanaan. Ia sadar, setiap manusia pasti pernah melakukan dosa, tetapi yang membedakan adalah bagaimana mereka memperbaikinya. Allah tidak melihat seberapa besar dosamu, tetapi seberapa besar keinginanmu untuk kembali kepadanya, tambahnya. Pemuda itu tertegun, dan sejak hari itu,
Ia selalu datang menemui Pak Karim untuk belajar lebih banyak tentang kehidupan. Suatu hari, Pak Karim menerima kabar bahwa Bu Siti jatuh sakit. Tanpa pikir panjang, ia segera pergi ke rumah Bu Siti untuk menjenguknya. Setibanya di sana, ia melihat wanita tua itu terbaring lemah di ranjang, dikelilingi oleh anak-anaknya. "Bu, bagaimana kondisimu?" tanyanya dengan suara lembut. Bu Siti menoleh pelan, menatapnya dengan mata yang kini tidak lagi menyimpan amarah. "Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan, Karim. Tapi aku ingin kau tahu sesuatu," katanya pelan. Pak Karim menggenggam tangan Bu Siti erat-erat, menunggu kata-kata yang akan keluar. "Aku sudah memaafkanmu," ucapnya dengan suara bergetar. Seketika, air mata Pak Karim jatuh tanpa bisa ia tahan. "Terima kasih, Bu. Terima kasih," isaknya penuh haru. Bu Siti tersenyum tipis, sebelum akhirnya menutup matanya dengan damai. Pak Karim berdiri di depan pusara Bu Siti. Hatinya terasa begitu berat. Namun, di balik kesedihan itu, ada ketenangan yang menyelimuti hatinya. "Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya dan tempatkan dia di sisi Mu," doanya dengan suara lirih. Di sampingnya, anak-anak Rahmat juga menundukkan kepala, mendoakan ibunda mereka. Salah satu dari mereka menoleh ke arah Pak Karim dan berkata, "Kami tidak pernah berpikir akan memaafkanmu. Tapi melihat ibuku pergi dengan damai, kami tahu bahwa itu adalah jawaban dari doanya." Pak Karim mengangguk. Matanya masih basah oleh air mata. Ia tahu, ini bukan akhir dari perjalanan. Tapi ini adalah awal dari kehidupan baru yang benar-benar bersih. Kini, ia tidak lagi terikat oleh masa lalu, tetapi melangkah dengan keyakinan penuh bahwa Allah selalu memberi kesempatan bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin berubah. Setelah peristiwa itu, Pak Karim semakin aktif dalam membantu masyarakat. Ia mendirikan yayasan untuk anak-anak yatim, sebagai bentuk pengabdian dan penebusan atas kesalahannya di masa lalu. "Jika aku dulu mengambil hak seseorang, sekarang aku ingin memberikan lebih banyak dari yang pernah kuambil," katanya dalam sebuah pertemuan dengan relawan yayasannya. Orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai pengusaha serakah kini melihatnya dengan kagum. Pak Karim bukan lagi orang yang dulu. Sekarang dia lebih banyak berbagi daripada mencari keuntungan, kata seorang warga. Namun, bagi Pak Karim, itu bukan tentang citra atau bagaimana orang lain melihatnya. Ini tentang bagaimana ia bisa mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah kelak. Setiap harinya ia selalu mengingat satu hal. Hidup ini sementara, dan yang kita bawa hanyalah amal kita. Suatu sore, Pak Karim kembali duduk di serambi rumahnya, menatap langit yang berwarna jingga. Udara sejuk berhembus, membawa ketenangan yang begitu mendalam dalam hatinya. Ia mengingat semua perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari masa lalunya yang kelam hingga titik ini. "Aku bersyukur, Allah masih memberiku kesempatan untuk kembali," gumamnya dengan senyum tipis. Kini, ia tidak lagi takut akan kematian, karena ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahannya. "Semoga di akhir hayatku nanti, aku bisa pergi dengan hati yang bersih," ucapnya dalam doa terakhir sebelum matahari benar-benar tenggelam. Ia menutup matanya sejenak, menikmati ketenangan yang kini benar-benar menjadi bagian dari dirinya. "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar 53. Ayat ini selalu diingat oleh Pak Karim dalam setiap sujudnya. Ia tahu bahwa dosa-dosa masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja, tetapi dengan taubat yang sungguh-sungguh, Allah akan menerima hambanya yang ingin kembali. "Aku adalah bukti hidup bahwa Allah Maha Pengampun. Aku bersyukur atas kesempatan kedua ini," bisiknya dalam hati. Dan kini, ia menjalani sisa hidupnya dengan penuh ketulusan, tanpa pernah lagi menoleh ke belakang. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada malam hari, hingga matahari terbit dari arah barat. Muslim.
Hadis ini mengajarkan bahwa pintu taubat selalu terbuka, asalkan manusia mau benar-benar kembali kepadanya. Pak Karim selalu mengulang hadis ini dalam setiap kesempatan, sebagai pengingat bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah untuk diampuni, selama kita tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Ucapnya suatu hari kepada seorang pemuda yang sedang bimbang dalam hidupnya. Pemuda itu menundukkan kepala, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha untuk kembali ke jalan yang benar." Setiap orang punya masa lalu, tapi bukan berarti mereka harus terjebak di dalamnya. Pak Karim adalah contoh bahwa siapapun bisa berubah, asalkan mereka mau berusaha. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, tetapi ia yakin bahwa setiap langkah menuju kebaikan akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kini, ia mengabdikan hidupnya untuk membantu orang lain, sebagai bentuk rasa syukur atas kesempatan kedua yang telah diberikan kepadanya. Dan setiap kali ia melihat seseorang yang sedang berjuang untuk bertaubat, ia selalu berkata, "Jangan takut kembali kepada Allah, karena Dia selalu menunggumu." Suatu hari, Pak Karim meninggalkan dunia ini dengan tenang, dalam keadaan sujud di masjid yang ia bangun untuk anak-anak yatim. Wajahnya berseri, seolah ia tahu bahwa ajalnya telah tiba dan ia siap menghadapnya. Orang-orang mengenangnya sebagai seorang yang telah menebus kesalahan dan meninggalkan jejak kebaikan bagi banyak orang. Dan di akhir hayatnya, ia telah membuktikan satu hal, bahwa taubat yang sungguh-sungguh akan selalu diterima oleh Allah. Kabar meninggalnya Pak Karim tersebar dengan cepat, membawa duka bagi banyak orang yang mengenalnya. Ia meninggal dalam keadaan sujud, di dalam masjid yang ia bangun untuk anak-anak yatim dan kaum duafa. Orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai pengusaha tamak kini mengenangnya sebagai seseorang yang telah berubah dan menebus kesalahannya. Allah memberikan kesempatan kedua kepadanya, dan ia tidak menyia-nyiakannya, ujar seorang jamaah yang dulu bekerja sebagai karyawannya. Di hari pemakamannya, masjid itu penuh oleh mereka yang ingin mendoakannya. Anak-anak yatim yang ia bantu menangis lirih, mendoakan sosok yang telah mengubah hidup mereka. "Semoga Allah menerima amalnya dan mengampuni dosanya," ucap seorang ulama yang turut mengimami sholat jenazahnya. Di antara kerumunan, seorang pemuda mendekati pusara Pak Karim dan menundukkan kepalanya dalam diam. Ia adalah anak bungsu Rahmat, yang dulu penuh dengan kemarahan terhadapnya. Kini, ia berdiri di sana, menatap tanah merah yang baru ditimbun dengan mata yang berkaca-kaca. "Pak Karim, aku tidak pernah sempat mengatakannya langsung, tapi aku sudah memaafkanmu," ucap anak bungsu Rahmat dengan suara bergetar. Ia menghapus air matanya, lalu berlutut dan menaruh tangannya di atas pusara. "Aku berharap ayah juga telah memaafkanmu di alam sana," tambahnya sebelum berdiri dan mengucapkan doa. Di sebelahnya, Bu Siti, yang kini telah uzur, duduk dengan tenang sambil membaca ayat suci. "Semoga perjalananmu menuju Allah penuh dengan cahaya, Karim," gumamnya dengan senyum kecil. Meskipun kenangan pahit itu tidak bisa dihapus, tetapi luka yang pernah ada kini telah sembuh. Mereka tidak hanya belajar tentang memaafkan orang lain, tetapi juga tentang keikhlasan dalam menerima takdir. Hidup ini penuh dengan ujian, tetapi yang paling sulit adalah ujian hati, kata seorang ulama yang hadir dalam pemakaman. Pak Karim telah melewati ujian itu, dan kita hanya bisa berharap Allah mengampuni dan menerima amal baiknya. "Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi siapa saja yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh, kemudian tetap dalam petunjuk." Quran Surat Taha 82. Ayat ini menggambarkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama seseorang benar-benar ingin kembali kepada Allah. Seperti Pak Karim, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri, asalkan ia sungguh-sungguh dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Taubat yang diterima bukan hanya sekadar penyesalan, tetapi juga perubahan nyata dalam hidup, ujar seorang ustadz dalam ceramahnya di masjid yang dulu dibangun oleh Pak Karim. Kini, masjid itu menjadi simbol dari perjalanan seorang manusia yang jatuh dalam kesalahan, tetapi bangkit kembali dengan taubat yang tulus. Masjid itu pun diberi nama Masjid Rahmatan Lil Alamin,
sebagai pengingat bahwa kasih sayang dan ampunan Allah tidak terbatas. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berdosa, niscaya Allah akan membinasakan kalian dan mendatangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni mereka. Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa manusia memang tempatnya salah, tetapi Allah Maha menerima taubat. Yang paling penting bukanlah seberapa besar dosanya, tetapi seberapa besar kesungguhannya dalam bertaubat. Jangan pernah merasa terlalu kotor untuk kembali kepada Allah, ujar seorang guru pesantren dalam pengajian mingguan di masjid peninggalan Pak Karim. Karena yang paling celaka bukanlah mereka yang berdosa, tetapi mereka yang tidak mau kembali kepadanya. Kisah Pak Karim kini dijadikan pelajaran bagi banyak orang, bahwa selama hayat masih dikandung badan, pintu taubat selalu terbuka. Dan bahwa setiap manusia masih bisa memilih jalan yang benar, tidak peduli seberapa jauh mereka pernah tersesat. Tahun-tahun berlalu, tetapi nama Pak Karim tetap dikenang. Yayasan yang ia bangun terus berjalan, membantu lebih banyak anak yatim dan kaum duafa. Masjid yang ia dirikan kini menjadi pusat kajian Islam, mengajarkan ilmu agama kepada generasi muda. Pak Karim telah pergi, tetapi kebaikannya tetap hidup, ujar seorang santri yang belajar di sana. Ia telah meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada harta, yaitu kebaikan yang terus mengalir sebagai amal jariah. Ketika seseorang meninggal, amalnya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya, ujar seorang ustadz dalam pengajian. Dan Pak Karim telah meninggalkan ketiganya. Jika ada satu pelajaran yang bisa diambil dari kisah Pak Karim, itu adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah. Selama seseorang masih bernapas, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan menunggu ajal datang sebelum bertaubat, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan habis. Hidup ini sementara, dan yang kita bawa hanyalah amal kita, kata seorang ulama dalam khutbah Jumat di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Setiap manusia punya masa lalu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ia mengakhirinya. Dan Pak Karim telah mengakhirinya dengan baik, dalam keadaan sujud, menghadap Tuhannya dengan hati yang bersih. Semoga kita semua bisa mendapatkan akhir yang baik seperti itu. Amin. Tamat.